Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan banyak kebaikan bagi kita dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hidup kita dengan Islam, menyempurnakan kemuliaan itu dengan kita mengenal iman. Dengan iman kita akan bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan iman merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia, merupakan bentuk rahmatnya yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Di dalam sebuah athar yang sahih, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibb wa la yu'til imana illa man yuhibb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan urusan dunia kepada siapa saja yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan iman, menganugerahkan iman kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Tayyib, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini kita akan membahas tema apa? Indahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tema pembahasan yang paling penting dalam agama. Inilah sebab utama yang menjadikan iman itu hidup. Cinta kepada Allah adalah ruhnya iman. Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menggambarkan kedudukan cinta kepada Allah. Kata beliau, hiya ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa asasut wa ainut taqarrub wa asasut ta'abbud. Cinta kepada Allah itu adalah ruhnya iman. Berarti iman akan mati tanpanya. Ruhnya iman, hakikatnya tauhid.
Wa ainut taqarrub, dan inti pendekatan diri kepada Allah, serta landasan utama ibadah kepadanya. Cinta kepada Allah ini merupakan inti daripada keimanan. Makanya semua amal-amal kebaikan dalam Islam, amal-amal ibadah, itu tidak akan bernilai kalau diamalkan tanpa landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ibadah itu dibangun di atas kecintaan yang utuh kepada Allah. Artinya seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah, dia mengamalkannya karena dia ingin meraih kedekatan dengan Allah. Dia mengamalkannya karena menginginkan balasan kemuliaan di sisinya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan besar, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan motivasi dengan pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah. Amalan-amalan besar disebutkan keutamaannya dekat dengan Allah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu pun sewaktu dia beribadah kepadanya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ini merupakan niat ikhlas yang paling tinggi. Karena berjumpa dengan Allah itu istimewa bagi orang-orang yang mencintai Allah. Perjumpaan dengan Allah merupakan saat-saat yang paling dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Demikian pula misalnya ibadah salat. Salat kenapa dia menjadi ibadah yang paling istimewa? Karena dalam salat kita berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh dia sedang berbisik-bisik, bermunajat, berkomunikasi dengan Allah. Istimewa bagi orang-orang yang beriman. Konsekuensi cinta kepada Allah menjadikan saat-saat dekat dengan Allah, bermunajat dengan Allah itu indah. Makanya di dalam sholat ada sujud. Yang sebagian ulama berpendapat bahwa sujud inilah amalan yang paling istimewa dalam sholat. Apa keutamaannya sujud? Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Tidak disebutkan keistimewaannya kecuali saat yang paling dekat dia dengan Allah. Apa artinya? Bagi orang yang mencintai Allah, ini artinya sangat tinggi. Karena waktu itu dia merasakan kedekatan dengan Allah. Antum ketahui semua ini sebabnya kenapa salat itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih sebagai qurratul ain, penyejuk hati yang paling besar, penghibur jiwa yang paling utama, melebihi dari urusan-urusan dunia.
kenikmatan apapun yang dirasakan oleh seorang hamba dalam urusan dunianya, maka itu semua akan kalah dibandingkan dengan nikmatnya hatinya, bahagianya jiwanya ketika menunaikan salat, karena saat itu dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku mencintai urusan-urusan dunia. Rasulullah SAW dijadikan beliau mencintai dalam urusan-urusan dunia. Pertama, perempuan, istri beliau SAW yang halal bagi beliau. Kemudian at-tib, minyak wangi, karena baunya menyenangkan, harum. Yakni urusan dunia beliau cintai, yang halal, yang baik beliau cintai. Tetapi waju'ilat qurratu aini, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Maknanya apa? Seindah apapun urusan dunia bagi orang yang beriman, ketika dibandingkan dengan nikmatnya ibadah, maka urusan dunia itu kalah. Ibadahnya lebih nikmat. Itulah yang menjadi penyejuk jiwanya, penghibur bagi hatinya. Makanya hamba yang seperti ini keadaannya, mesti dia akan meraih ketenangan yang luar biasa ketika beribadah, apalagi ketika menunaikan salat. Bahkan tidak ada satupun yang lebih kuat dalam hal menghilangkan segala kegalauan dan kegundahan hati seorang hamba melebihi ketika dia beribadah. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, damai ketika berzikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Ketahuilah dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Ketenangan inilah yang kemudian melahirkan khusyuk dalam ibadah. Makanya orang yang tidak mencintai Allah tidak mungkin khusyuk ibadahnya. Dia tidak tenang. Bagaimana dia akan khusyuk? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat Al-Mu'minun, bahkan ayat yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beliau menafsirkan pengertian khusyuk dalam salat yang merupakan ciri utamanya orang yang beriman. Beliau menafsirkannya dengan membawakan hadis yang saya bacakan tadi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Orang yang bisa khusyuk dalam salatnya adalah orang yang menikmati salatnya, merasa tenang ketika menunaikan salat, merasakan bahwa keindahan salat lebih daripada keindahan apapun dari urusan dunianya, baru dia akan bisa merasakan khusyuk. Inilah sebabnya para ulama salaf dulu ketika mereka menunaikan salat, mereka merasakan istirahat yang luar biasa, sehingga mereka berpanjang-panjang dalam salatnya. Antum ketahui Rasulullah SAW ketika berdiri menunaikan salat, itu saking nikmatnya yang beliau rasakan sampai tidak terasa lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bacaannya demikian panjang, sujudnya demikian lama, rukun-rukun yang lain juga panjang.
Mungkin kalau kita bayangkan saat ini sulit kita amalkan seperti itu. Kenapa? Karena kita belum merasakan nikmat tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu yastarihuna fi salatihim. Mereka dulu justru beristirahat dalam solatnya. Saat-saat yang menyenangkan hati mereka adalah dalam solat. Sehingga mereka tidak ingin terburu-buru selesai. Ini gambaran cinta kepada Allah yang sangat indah yang mereka miliki. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Saat ini ketika kita membahas tema indahnya cinta kepada Allah, ini berarti kita sedang membahas perhiasan hati yang paling tinggi. Ketahuilah bahwa manusia di dalam hidupnya selalu dalam pencarian sampai dia menemukan keindahan iman yang sejati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia diciptakan oleh Allah dan dia tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa damai, tidak akan bisa merasakan bahagia yang hakiki sampai dia menemukan perhiasannya ini. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diusahakan. Dan petunjuk Islam sangat lengkap dan jelas untuk membawa manusia merasakan anugerah yang terindah ini. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan tentang sempurnanya iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam surah Al-Hujurat. Coba kita buka di awal-awal surat Al-Hujurat, mungkin ayat yang ke-6. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Coba kita baca ayat ini. Dan ketahuilah sesungguhnya di kalangan kalian, ya ini para sahabat, ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum, seandainya beliau harus mengikuti kemauan kalian dalam banyak urusan, itu akan memberatkanmu, menyusahkanmu. Walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu zayyanahu, perhiasan yang terindah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Subhanallah, iman itu indah di hati mereka. Dan inilah sebabnya yang menjadikan para sahabat itu ketika beramal soleh, namanya indah, pasti mereka berlomba-lomba. Amal soleh mereka rasakan nikmat sehingga tidak perlu dipaksa melakukannya. Inilah yang menjadikan mereka mudah meraih keikhlasan. Keikhlasan itu kan masalah terbesarnya. Kenapa sulit? Karena hawa nafsu selalu menginginkan balasan-balasan dunia. Karena yang ada di hati hamba ini, kecintaan kepada dunia mendominasi. Setelah hamba ini mengenal indahnya cinta kepada Allah, dengan sendirinya kecintaan terhadap urusan dunia menjadi rendah. Baru setelah itu dia bisa mengikhlaskan agama untuk Allah. Karena kecintaannya kepada Allah melebihi apapun. Ini keadaannya para sahabat. Dijadikan iman itu benar-benar perhiasan terindah di dalam hati mereka. Sehingga selanjutnya Allah menjadikan mereka benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita ingin tahu
kedudukan utama yang paling tinggi dalam agama adalah ini, cinta kepada Allah. Inilah yang paling didambakan hati. Karena memang untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati manusia. Di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti ini. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Sebelum menemukan perhiasan ini, manusia tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang hatinya. Memang kebanyakan orang tertipu dengan kehidupan dunia, atau ketika berambisi mengejar urusan dunia, seolah-olah ketika dia mendapatkan itu, mendapatkan apa yang dikejarnya dari urusan dunia, seolah-olah dia terpuaskan. Padahal kalau dia mau merenung, sebenarnya dia tidak puas. Sebenarnya dia belum tenang. Kalaupun dia seolah-olah merasa tenang, maka itu sementara. Yakni ketika seseorang mengejar urusan dunia, dia menyangka itulah puncak kebahagiaannya. Setelah dia dapatkan, seolah-olah dia gembira. Padahal itu sementara. Kenapa? Urusan dunia itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati dalam artian yang sesungguhnya. Kenapa? Dari segi yang pertama, hati tidak diciptakan untuk mencintai dunia. Yang menciptakan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha mengetahui hati ini tidak akan cocok dengan cinta kepada dunia. Berarti hati tidak pernah tenang. Yang kedua, urusan dunia itu seindah apapun maka masih ada keindahan lain yang mengalahkannya. Sehingga seorang yang mendapatkan sesuatu yang dicarinya dari urusan dunia, yang tadi dia menyangka sudah puas, ternyata nanti dia akan mencari hal yang lain. Setelah dia bosan dengan satu hal ini, dia akan mencari hal yang lainnya untuk hatinya berpindah ke pencarian yang berikutnya. Dapat lagi yang kedua, lari lagi ke sana. Coba antum bayangkan, kita dapati orang-orang, ada sebagian orang yang sudah sangat kaya raya, hartanya demikian banyak. Kenapa dia masih berambisi mengejar kedudukan? Setelah dia dapatkan kedudukan, kenapa dia kejar lagi yang ketiga, kejar lagi yang keempat? Hakikatnya dia tidak pernah puas. Hakikatnya hatinya tidak pernah bahagia. Karena dia belum menemukan perhiasannya yang sejati. Ini sebenarnya sudah cukup menjadi penderitaan bagi orang yang mengejar dunia. Dia tidak akan pernah puas karena bukan untuk itu hatinya diciptakan. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan." Seandainya seorang anak manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi harta, berisi emas, dia tidak akan pernah puas. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Pencarian harta dan dunia tidak pernah memuaskan manusia. Karena itu bukan puncak kebahagiaan manusia. Dari sinilah hakikatnya orang yang tertipu dengan dunia, dia menciptakan penderitaan yang berkepanjangan bagi dirinya, yang tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karena itu agama Islam ini datang untuk mewujudkan kebahagiaan sejati bagi manusia. Keindahan yang tiada taranya. Dan tentu karena ini kemuliaan besar, hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Tentu yang mau belajar tauhid, yang mau mengusahakan dirinya mengenal keindahan Islam, yang mau mengetahui kewajibannya untuk belajar iman, yang kemudian setelah dia belajar iman,
dia akan mendapatkan iman, itulah perhiasan hati yang paling didambakannya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lihat bukti. Kenapa kita katakan bahwa keindahan itu adalah perhiasan hati yang sesungguhnya? Coba lihat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama. Itu dalam beberapa ayat. Itu dengan kita diperintahkan bukan cuma mengamalkan, bukan cuma semangat, tapi berlomba-lomba mengerjakannya. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala apa? Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih ketinggian, keutamaan yang tinggi seperti ini, hendaknya manusia berlomba-lomba melakukannya. Firman Allah juga dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala firmannya pasti benar. Kita yakin, iya kan? Tidak mungkin salah. Tidak mungkin basa-basi. Seandainya agama Islam itu tidak menyenangkan, ibadah kepada Allah itu tidak nikmat, tidak mungkin Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Kita bisa membayangkan sesuatu yang berlomba-lomba orang melakukannya, kira-kira sesuatu yang menyenangkan, nikmat, atau sesuatu yang penuh dengan kesusahan. Pasti semua jawabannya yang pertama, iya kan? Bukan cuma nikmat, sangat nikmat. Makanya pantas diajak untuk berlomba-lomba orang mengerjakannya. Dan terbukti seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita baca biografinya orang-orang yang soleh, bagaimana mereka melaksanakan sholat? Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana keadaan para sahabat ketika bersedekah, ketika berpuasa, membaca Al-Quran? Mereka melaksanakannya seolah-olah tidak ingin berhenti. Bagaimana mungkin orang berhenti dari sesuatu yang nikmat? Baik, menuntut ilmu agama. Sebab kita mengenal agama yang penuh dengan kenikmatan ini. Digambarkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW. Majelis ilmu itu sebagai apa? Taman-taman surga. Karena dia membawa kepada surga dunia yang sesungguhnya. Tadi kenikmatan iman tadi. Sekarang taman-taman surga. Apakah sesuatu yang menggembirakan berada di dalamnya atau menyusahkan? Pasti menggembirakan. Ini gambarannya Islam, keindahan iman yang harusnya kita pahami. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada taranya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah. Yang maha mulia. Maka mengenal Allah, beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang paling mulia dalam hidup manusia. Dengan sebab inilah Islam itu punya daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang mengenalnya dengan benar. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki agar Allah berikan hidayah taufik yang sempurna kepadanya, Allah akan jadikan hatinya lapang menerima Islam. Lapang di sini artinya terbuka, menerima dengan gembira, karena memang Islam itu menggembirakan. Tapi ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah,
Wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia tersesat, Allah jadikan dadanya sempit, sumpek dan tertutup, tidak bisa menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini kita saksikan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Makanya setelah kita belajar Islam, kita akan tertarik. Mungkin awal-awalnya kita masih perlu memaksa diri. Karena memang tahapan-tahapan awal kita butuh menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Nafsu yang selalu membawa kepada keburukan. Setelah semakin lama kita belajar, terbuka hati kita, penyakit-penyakit hati, kotoran-kotorannya dibersihkan, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Barulah setelah hamba ini mengenal iman yang benar, mengenal tauhid yang benar, memasukkan ke dalam hatinya makna mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Setelah itu dia akan bertemu dengan permata hatinya yang sejati. Maka setelah itulah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang kenikmatan dalam urusan-urusan dunia tidak ada sedikit pun bandingannya dengan kenikmatan tersebut. Inilah hamba yang telah meraih makna surga dunia yang sesungguhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah pernyataan yang terkenal, beliau pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Qayyim, surga di dunia ini adalah kenikmatan mengenal Allah. Kenikmatan, kemanisan iman yang wujudnya berupa rasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lihat kenapa di dalam Al-Qur'an mayoritas isinya itu adalah menjelaskan tentang kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Hampir setiap ayat Al-Quran yang kita lewati selalu menyebutkan tentang nama Allah di akhirnya, atau apa perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna di tengah-tengah ayat itu, ataupun sifat-sifatnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inilah mayoritas petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak daripada menjelaskan tentang nikmatnya surga. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan atau penjelasan tentang nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, lebih banyak daripada penjelasan tentang makanan, minuman, kenikmatan atau pernikahan di surga. Bayangkan menikah dengan bidadari, makanan yang lezat, istana-istana. Ini motivasi besar, menyemangati kita untuk beramal soleh, iya kan? Tapi karena pentingnya mengenal Allah, motivasi mengenal Allah lebih besar dibandingkan itu, di dalam Al-Quran penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak lagi. Kenapa? Karena hanya dengan mengenal Allah, Allah itu maha indah dan maha sempurna. Dengan semakin banyak kita baca ini dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran, pasti hati kita akan tergerak untuk mencintai Allah dan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah cara untuk mencintai Allah. Mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya.
Bahkan dengan ini ibadah kita akan benar-benar bernilai benar. Sudah kita bahas tadi, ibadah itu landasan utamanya adalah kamalul hubbi wa kamalul dzul. Ya, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri. Jadi dengan kita mengenal Allah, ibadah itu akan terasa bernilai, terasa nikmat. Nah, dengan tujuan inilah atau inilah hikmahnya kenapa Al-Quran banyak atau mayoritas ayat-ayatnya selalu menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah, wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih agung kedudukannya dibandingkan ayat-ayat tentang surga dan neraka. Coba kita ambil contoh. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Surat yang paling agung surat Al-Fatihah. Ayat yang paling agung ayatul kursi. Lihat ayat kursi. Dari awal sampai akhir hanya menjelaskan tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada masalah surga dan neraka. Tidak ada masalah sifat-sifatnya orang yang beriman. Tidak ada masalah hukum. Semua murni tentang Allah. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Artinya paling tinggi keutamaannya, paling besar pengaruhnya dalam menguatkan iman kalau kita baca dan kita renungkan, paling besar pahalanya. Kemudian surat Al-Ikhlas. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Juga isinya dari awal sampai akhir murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sahabat yang selalu membaca surat ini dalam setiap rakaat salatnya, ketika Rasulullah SAW menanyakan apa alasannya, sahabat ini mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini menjelaskan sifat-sifat Allah dan aku suka mencintai surat yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat ini. Akhbiruhu annallaha yuhibbu. Katakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Karena orang yang mencintai sifat-sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ini contoh apa? Kedudukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah, mengenalkan kita tentang kemahaindahan Allah, itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan ayat-ayat yang lain. Sampai surat Al-Fatihah saja, yang merupakan surat yang paling agung, ya, memang di akhir-akhir ayatnya ada yang menjelaskan tentang hari kiamat, ya, kemudian tentang pengakuan seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi coba lihat di awalnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, memuji sifat-sifat Allah yang maha indah. Ar-Rahmanir Rahim, juga nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah. Maliki yaumiddin, ini pun tentang sifat-sifat Allah dominan dalam surat ini. Jadi apa semua hikmahnya kita menjelaskan hal ini? Supaya kita mengetahui bahwa perhatian Al-Quran dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadikan manusia itu mengenal kemahaindahan Allah. Karena itulah yang menjadi sebab mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia. Ini yang berusaha ditutupi oleh syaitan. Coba sekarang, setiap manusia punya hati. Hati itu, ya, secara fitrah pasti dia akan tertarik dengan sesuatu yang digambarkan di hadapannya itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Coba kita lihat, manusia itu gampang tertarik ketika melihat sesuatu indah. Wah, pemandangan yang indah, gunung yang indah, sesuatu fasilitas yang canggih, yang sempurna, yang enak dipandang.
Kalau ini saja urusan dunia bisa menarik dia, bagaimana kalau dia mengenal yang maha indah? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Seandainya hati kita mengenal Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, pasti keindahan Allah yang akan dikenal oleh hati. Dan memang asalnya fitrahnya hati, ya, akan mencari keindahan tersebut. Kalau ini kita lakukan, niscaya keindahan-keindahan dunia itu akan lewat dengan sendirinya. Karena seindah apapun dunia, yang menciptakannya adalah yang maha indah. Berarti mengenal penciptanya, jelas-jelas ini akan menjadikan hati manusia diliputi kekaguman yang luar biasa. Dengan itu dia akan mencintai Allah dan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Tapi berikutnya, hati manusia secara fitrah pasti akan mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya. Semua kita akan senang dengan orang yang suka berbuat baik. Sampai kalau kita bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak kita kenal, menolong kita di tengah jalan, kita akan sulit melupakan kebaikan orang tersebut. Padahal dia sekali menolong kita. Bagaimana kalau hati kita mengenal kebaikan-kebaikan yang Allah selalu berikan kepada kita? Kita renungkan tentang nikmatnya. Dan ini banyak diterangkan dalam Al-Quran. Subhanallah, hal ini pasti akan membangkitkan di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kekurangan terbesar kita adalah syaitan menutupi hati kita dari sebab-sebab yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati itu. Karena kita jarang membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Sehingga yang dikesankan oleh syaitan, yang daya tariknya tinggi adalah urusan dunia. Padahal sudah kita bahas tadi, urusan dunia tidak akan pernah memuaskan kita. Urusan agama, urusan iman, tauhid, inilah kebahagiaan yang paling didambakan oleh hati manusia, yang tadi digambarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagai surga dunia yang hakiki. Makanya ada ulama terdahulu yang juga menggambarkan tentang masalah ini dalam ucapannya, masakinu ahli dunia kharaju minha wa ma dzaku atyaba ma fiha. Alangkah miskinnya, kasihan. Alangkah kasihan orang-orang yang mengejar dunia, padahal setelah mereka keluar dari dunia, mereka belum pernah merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia. Jadi kata ulama ini, alangkah kasihan seseorang yang berambisi mengejar dunia, padahal setelah dia mati keluar dari dunia, dia belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia. Sebagian dari murid ulama ini bertanya, wa ayyu syai'in atyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama besar ini menjawab, ma'rifatullah. Kenikmatan tertinggi yang ada di dunia adalah mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal unsu biqurbihi, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri beribadah kepada Allah, wasyauqu ila liqaihi, dan merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Inilah kenikmatan yang banyak manusia ditutupi darinya. Para ulama ahlu sunnah ketika membandingkan keadaan diri mereka dengan orang-orang yang dianggap paling senang atau paling tinggi kekuasaannya di dunia, paling banyak hartanya dalam urusan dunia, para ulama ini ketika ditawarkan hal tersebut mereka tidak mau. Karena mereka merasakan kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan itu. Lantas mereka memberikan alasan.
Orang-orang yang capek mengejar harta dan kedudukan duniawi, kenapa itu yang dikejarnya? Karena mereka tertutupi untuk merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Sehingga mereka tidak mengejarnya. Tentu manusia ketika mengejar sesuatu, ya sesuai dengan apa yang dirasakan paling tinggi dalam hatinya, itu yang akan dikejarnya. Ya, sehingga ulama ini mengatakan, lau alimal muluku wa abnaul muluk. Seandainya para raja, para penguasa dan para putra-putra raja, lau alimu ma nahnu fihi, seandainya mereka mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mengamalkannya, nikmatnya iman, belajar tauhid, seandainya mereka mengetahui hal ini, lajaladuna alaihi bisuyufihim, maka pasti mereka akan berjuang memerangi kami untuk merebut kenikmatan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Tapi karena mereka tidak tahu, ya akhirnya tidak mereka kejar. Berarti di sini merupakan ajakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau Anda setelah menuntut ilmu masih sibuk mengejar dunia, Masya Allah Anda rugi seperti orang awam berarti. Kenikmatan agama ini kenikmatan yang sangat tinggi. Sampai para ulama ini saja begitu meremehkan apa yang dikejar oleh orang-orang yang para raja dan para pangeran, para putra mahkota ketika mereka mengejar kekuasaan, memperluas kerajaan, mencari harta ke sana kemari. Kata para ulama, karena itu yang ada dalam puncak pikiran mereka. Seandainya mereka mengetahui kenikmatan yang kami rasakan yang sangat-sangat tinggi, pasti mereka akan menggunakan senjata mereka untuk memerangi kami agar bisa merebutnya. Tapi sayang mereka tidak tahu. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Kenikmatan iman ini adalah kenikmatan yang tinggi. Saat ini mungkin kita baru rasakan, atau sebagian kita mungkin baru ada yang merasakan awal-awalnya. Itu saja sudah membuat kita semangat. Agama Islam ini subhanallah adalah agama yang memudahkan kebaikan. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh tidak ada yang sulit. Ya, ketika orang mungkin bertanya, kenapa ketika mengamalkan Islam saya sulit untuk misalnya khusyuk dalam sholat? Saya sulit untuk ikhlas dalam menunaikan agama. Jawabannya kembali kepada masalah tadi. Jadi apa yang mendominasi hati kita pasti itu yang akan menjadi niat kita yang utama dalam melakukan apapun termasuk beribadah. Orang yang tidak mencintai Allah, tidak menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada kecintaan dalam urusan-urusan apapun dari urusan dunianya. Kalau dia belum mencapai tingkatan ini, dia tidak akan bisa ikhlas selama-lamanya. Makanya dari sisi sini, para ulama mengatakan ikhlas itu amalan yang paling sulit dicapai. Amalan yang paling sulit dicapai. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, ma jahadtu nafsi fi syai'in ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatahu alal ikhlas. Tidak pernah aku berjuang menundukkan hawa nafsuku seberat berjuang menundukkannya untuk meraih ikhlas. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, laisa syai'un ashadda 'ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada sesuatu yang lebih berat diusahakan oleh jiwa manusia melebihi ikhlas, karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk hawa nafsu manusia. Jadi kembali kepada masalah hawa nafsu. Bagaimanapun kita tidak akan bisa memaksakan diri kita untuk mengejar sesuatu kalau memang kecintaan kepada sesuatu itu lemah di hati kita. Jadi biar ada orang yang kelihatan semangat menjalankan agama, semangat kelihatannya dia menjalankan ibadah,
Tapi kalau dia menjalankannya masih dengan terpaksa, lama-lama dia akan meninggalkan hal tersebut. Dan ini bukan pemahaman Islam yang benar. Islam itu menginginkan kita menjalankan agama ini dengan nikmat, dengan berlomba-lomba. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Ini orang-orang yang sempurna imannya digambarkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga yang dikhawatirkan ketika orang tetap dalam keadaan seperti ini, ya, ini akibatnya kalau orang tidak mengenal Allah dan tidak mencintainya. Yang dikhawatirkan lama-kelamaan dia akan meninggalkan Islamnya. Bagaimanapun seseorang yang sudah mengamalkan sesuatu, tapi dia mengamalkannya belum dengan perasaan nikmat, masih ada keterpaksaannya. Ketika ditawarkan dengan sesuatu yang lebih menggoda hawa nafsunya, dia akan meninggalkan sesuatu yang awal. Ya, jadi manusia punya tabiat. Dia hanya akan mau melakukan sesuatu dan menetap dengan sesuatu ini kalau dia merasakan tidak ada yang lebih menggiurkan dibandingkan dengan sesuatu ini. Makanya sangat dikhawatirkan orang-orang yang tidak segera membenahi imannya untuk menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mendominasi hatinya. Dikhawatirkan dia akan mudah berubah, atau dengan kata lain dia tidak akan bisa istiqomah di atas Islam sampai di akhir hayatnya. Karena tawaran-tawaran yang dibisikkan oleh syaitan melalui hawa nafsu kita banyak. Beda kalau dia sudah rasakan manisnya iman, tidak akan tergantikan selama-lamanya. Makanya inilah sebenarnya yang menjadi hakikat rahasia utama, kunci utama istiqomah. Kalau ada yang mengatakan bagaimana istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jawabannya sederhana. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya agama, Anda tidak akan menggantikannya dengan apapun. Ketika itulah Anda akan istiqomah. Ini pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari ketika terjadi dialog antara Abu Sufyan yang merupakan utusan orang kafir Quraisy sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu, menjadi utusan untuk datang kepada Raja Romawi Heraklius. Terjadi dialog yang panjang. Rupanya Raja Romawi ini mengenal tentang ciri-ciri Nabi yang diutus di akhir zaman berdasarkan kitab Injil yang masih asli yang dipelajarinya. Makanya dia menyebutkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang berhubungan dengan masalah iman tadi. Ketika dia setelah menanyakan bahwa ada beberapa orang yang mengikuti Nabi ini atau orang yang mengaku Nabi ini dalam bahasanya dia. Kemudian dia bertanya, Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi?" Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini, yakni para sahabat yang mengikuti dakwanya Nabi Muhammad SAW, apakah ada salah seorang di antara mereka yang kemudian murtad, meninggalkan agamanya, mengganti agamanya, keluar dari Islam setelah dia masuk Islam? Ini pertanyaan wajar dikemukakan. Kenapa? Bayangkan penentangan yang demikian dahsyat pada waktu itu. Penyiksaan, pembunuhan, pemboikotan. Belum lagi berhadapan dengan orang-orang Arab yang keras dan kaku. Ya, Rasulullah SAW di antara keistimewaan terbesar beliau adalah diutus kepada kaum yang ketika mereka membangkang itu sangat luar biasa penentangannya. Maka pertanyaannya wajar, apakah ada di antara pengikut Nabi ini yang murtad? Mereka dalam keadaan lemah, tertindas,
Tentu banyak yang ditawarkan meninggalkan agamanya. Ternyata luar biasanya jawaban Abu Sufyan waktu itu jujur. Dia mengatakan, la, tidak ada seorang pun yang murtad. Ini hebatnya didikannya Rasulullah SAW, dan inilah kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ternyata setelah mendapatkan jawaban ini, Raja Romawi ini membenarkannya. Memang ini ciri-ciri pengikutnya Nabi yang benar. Apa kata beliau waktu itu alasannya? Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambarannya iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Kata sebagian dari para ulama, inilah rahasia istiqomah yang sesungguhnya. Baru kalau hamba telah memiliki iman seperti ini, kemanisannya telah merasuk ke dalam hatinya, dia tidak akan mau menggantikan kenikmatan iman itu dengan apapun, sampai pun kalau badannya disiksa dengan siksaan yang keras. Itu gambarannya iman kalau telah merasuk ke dalam hati. Dan ini telah dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya saya katakan, keharusan membenahi iman itu adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita sekarang mumpung belum menghadapi cobaan. Kita, orang yang beriman bagaimanapun dia mesti memiliki kecintaan kepada Allah. Cuman kecintaan itu bertingkat-tingkat. Dan akan terlihat wujudnya dalam pengamalan kita terhadap Islam. Kita mungkin masih mengamalkan Islam, kita laksanakan sholat, yang laki-laki sholat berjamaah, kita masih berzikir juga, kadang-kadang membaca Al-Quran, tapi masalahnya kita belum merasakan nikmatnya. Terbukti apa? Kita masih lebih senang melakukan urusan-urusan dunia kita dibandingkan urusan agama. Kita baru merasa rugi kalau kurang dari urusan dunia kita, tapi kalau kurang ibadah kita tidak merasa rugi. Padahal dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang imannya benar, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih, sakit ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman. Imannya benar berarti. Imannya benar. Jadi orang yang tidak merasa gembira dengan kebaikannya, kalau berkurang kebaikannya dia merasa sedih karena kurang dia melakukan kebaikan. Orang yang tidak merasakan ini berarti imannya masih sangat diragukan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu dalam masalah cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada Allah. Tapi dijadikan cintanya sama dengan cinta kepada berhala-berhala. Berarti masih ada cintanya, tapi sama dengan cinta kepada berhalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka masih punya cinta kepada Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada berhala. Dengan ini dikatakan mereka musyrik. Setelah itu Allah menegaskan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah, melebihi cinta kepada yang lain. Ini yang membedakan orang yang beriman dengan orang musyrik. Jadi disinilah yang menjadi masalah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Seseorang harusnya tidak merasa tenang kalau ternyata dia dapati bukti-bukti kecintaan kepada Allah yang mendominasi hatinya itu masih sangat lemah. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan seperti ini? Apakah dia menjamin dirinya akan diterima oleh Allah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahkan mengatakan, seorang hamba yang ketika beramal dia tidak merasakan manisnya iman,
harusnya dia mencurigai keimanannya. Fa idza lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Kalau seseorang hamba tidak merasakan nikmat ketika beramal, ketahuilah bahwa imannya itu berarti sedang rusak, kata beliau. Makanya urusan masalah iman ini adalah perkara yang harus kita segera usahakan untuk benahi. Ingat saya katakan tadi, ikhlas itu perkara yang berat. Tapi dimudahkan bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada pertanyaan, ya, meraih kesempurnaan iman itu gampang atau susah? Ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan gampang. Jawabannya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Susah itu karena kita tidak biasa menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah. Kita tidak mau sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Kenapa? Agama Islam itu mudah karena yang mensyariatkannya adalah yang maha pemurah. Seandainya Islam itu dipersulit, iman dipersulit, kita katakan berarti Allah pelit. Tidak mempermudah kebaikan bagi hamba-hambanya. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Jadi selama orang itu mau belajar dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah meminta agar karunia iman ini dimudahkan, disempurnakan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan itu bagi hamba tersebut. Dan kita perlu ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah namanya Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud ini artinya, kata para ulama, mencakup dua hal. Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan hamba-hamba yang beriman pun mencintainya. Nah, diterangkan oleh para ulama termasuk konsekuensi atau kandungan dari nama Allah yang maha indah ini apa? Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi hamba-hamba yang beriman sebab-sebab agar mereka bisa mencintai Allah. Sebab-sebab agar mereka bisa mencintai Allah dan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah yang mudahkan itu bagi kita. Bahkan ini termasuk kandungan dari salah satu namanya yang maha indah, yaitu Al-Wadud tadi. Makanya untuk upaya pembenahan diri dalam urusan yang penting ini, kita harus memulainya dari mengenal Allah. Mengenal Allah adalah dengan kita membaca kandungan dari nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Berkali-kali dalam beberapa majelis saya selalu menasihatkan sebuah buku yang sangat bermanfaat untuk kita baca. Supaya dengan itu kita akan mudah merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah setelah kita membaca buku ini, yaitu buku atau kitab Fiqh Al-Asma'il Husna yang sudah diterjemahkan, Fiqh Asma'ul Husna, buah karya dari Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Buku ini sangat bermanfaat kalau kita baca dan kita renungkan isinya. Berapa tahun yang lalu saya pernah membahasnya di beberapa kajian di Roja TV dan Radio Roja. Ini merupakan kitab yang akan mengenalkan kita tentang kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ini merupakan sebab utama untuk menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi inilah materi kajian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas menjadi sebab yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, menjadi sebab untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita lebih daripada kecintaan apapun dari urusan-urusan dunia kita.
Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan untuk kita berikan waktu tanya jawab sampai 5:30 insyaallah. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung ya. Ya, bismillah Ustadz, bagaimana cara kita supaya dapat beribadah dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan tadi, cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang paling didambakan oleh hati. Berarti hati akan terus mencintainya. Tadi sudah kita bahas sebab yang akan menumbuhkan ini. Yang pertama adalah mengenalkan hati dengan yang maha indah. Yang itu merupakan mayoritas isi daripada Al-Quran. Berarti kita harus banyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Agar lebih mudah kita memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebelumnya kita harus baca keterangan para ulama yang menjabarkan tentang makna nama-nama Allah yang maha indah, Al-Asma'ul Husna. Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang saya sebutkan tadi, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Ini kitab yang sangat bermanfaat. Bacalah buku ini, kemudian renungkan isinya. Insya Allah kita akan dapatkan sebab-sebab yang memudahkan tumbuhnya cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah ibadah untuk sekedar untuk mendapatkan surga? Boleh. Bahkan ini termasuk tuntutan konsekuensi iman kepada hari akhir. Jadi ada pemahaman yang sesat dan menyimpang yang mengatakan kita tidak boleh beribadah mengharapkan surga. Anda berarti meremehkan janji Allah. Di antara ciri utama iman adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Apalagi rukun iman. Beriman kepada hari akhir. Termasuk perkara yang diterangkan paling besar tentang iman kepada hari akhir adalah kenikmatan surga. Bagaimana mungkin dikatakan orang ini beriman, janji kenikmatan surga yang Allah tawarkan kepadanya, yang disebutkan lengkap dalam Al-Quran, dia mengatakan saya tidak tertarik, saya tidak perlu mencari surga. Neraka yang demikian dahsyat kengeriannya, dia mengatakan saya tidak takut kepada neraka, bukan karena menghindari neraka. Ini jelas pemahaman yang sesat, pemahaman yang tidak benar. Apalagi kenikmatan tertinggi di surga adalah justru yang berhubungan dengan kesempurnaan iman. Kenikmatan tertinggi di surga adalah bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga melihat kenikmatannya, kata Rasulullah SAW, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Ketika itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha indah, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih nikmat, lebih mereka sukai daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Mohon nasihatnya agar kami dapat ikhlas dalam beribadah. Seringkali hati ini gagal ketika ada yang memuji kita, goyah ketika ada yang memuji kita dalam ibadah. Ya, ini permasalahan yang saya katakan tadi, hubungannya dengan menyempurnakan iman di hati. Menundukkan hawa nafsu. Ya. Ini harus dilakukan dan sering hati dilatih. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ikhlas itu tidak akan bertemu dengan kecintaan kepada balasan dunia yang ada di tangan manusia dan kecintaan atau suka dipuji dan disanjung. Makanya ibadah yang sunnah itu dianjurkan untuk disembunyikan supaya tidak mendapatkan pujian dari manusia. Kalaupun kita dipuji, kata Ibnu Qayyim, cara untuk menghadapi pujian adalah dengan kita renungkan. Sebesar apapun pujian manusia, maka pujian mereka tidak mendatangkan manfaat. Sebesar apapun celaan mereka tidak akan bisa mendatangkan kecelakaan.
yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan bahaya bagi kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang ada di tangan manusia. Kalau kita berambisi mengajarnya, harusnya kita renungkan semua balasan yang ada di tangan manusia itu semua berasal dari sisi Allah. Kalau Allah menghendaki baru akan sampai kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan sampai kepada kita. Maka buat apa kita mengharapkan balasan yang ada di tangan makhluk sementara semua itu bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara merenungkan ini, ya, kita akan mudah untuk meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kita berpaling dari keikhlasan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, silakan. ada pertanyaan dari pendengar radio SKN Al-Bayan Cianjur, Ustaz. Silakan. Bismillah, Ustaz. Apakah keutamaan mempelajari Asmaul Husna? Apakah derajat kemuliaan ilmu Asmaul Husna tertinggi di hadapan Allah? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fikum. Keutamaan mempelajari ilmu tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Al-Asmaul Husna ini adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam secara mutlak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan ini karena beliau mengambil sebuah alasan, ya, sebuah dalil bahwa syaraful ilmi inna syarafal ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan satu ilmu itu diukur dari kemuliaan objek yang dipelajarinya. Jadi kita ingin menilai sesuatu, maka keutamaan mempelajarinya adalah sesuai dengan bagaimana manfaat sesuatu ini. Agungnya kedudukan sesuatu ini. Sudah kita ketahui tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna adalah merupakan ilmu yang paling tinggi, yang paling agung kedudukannya dalam Islam secara mutlak. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi, ya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan seseorang, hubungan seorang hamba dengan Robnya? Ya, dimulai dengan masalah yang kita bahas tadi, masalah iman. Karena ibadah kita akan bernilai kalau kita laksanakan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi caranya saat ini kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, banyak berdoa, minta karunia-Nya agar iman kita diluruskannya. Sebab-sebab yang menguatkan iman kita dimudahkan. Hal-hal yang menghalangi iman dijauhkan dari diri kita. Kemudian kita belajar, kita amalkan, kita mulai dengan masalah-masalah menumbuhkan iman di hati. Ya, hal-hal yang menyempurnakan keimanan, banyak kajian-kajian tentang masalah ini yang dibahas oleh para ustadz kita, termasuk Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi juga hafizahullah ta'ala banyak membahas masalah-masalah akidah. Ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat, dan para ustadz-ustadz yang lainnya. Ya, saya sendiri juga punya bahasan tentang kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri sejati, dalam kajian rutin di Roja TV setiap hari Kamis pagi. Ini kita perdalam hal-hal yang seperti ini karena ini yang akan merupakan sebab utama perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah ketika beribadah salat mengingat dosa-dosa kita? Anda ketika melaksanakan salat itu sibuk dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan dan doa-doa dalam salat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Inna fis salati la syuglan." Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Di dalam salat ada kesibukan. Nah, ketika di waktu-waktu diperintahkan berdoa, misalnya di waktu sujud, kan Rasulullah SAW merintahkan banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Nah, ketika Anda berdoa mohon ampun, ingat dosa-dosanya. Ini benar. Tapi waktu membaca zikir yang lain, ya harusnya Anda renungkan makna zikir tersebut. Jadi bukan dalam setiap salatnya dari awal sampai akhir dia ingat tentang dosanya, nanti dia lupa rakaatnya nanti. Ya, masing-masing salat itu kan ada zikirnya, ada doanya. Kita renungkan sesuai dengan makna yang zikir atau doa atau bacaan Al-Quran
yang kita baca. Baru waktu kita berdoa mohon ampun kepada Allah kita ingat tentang dosa-dosa kita. Nah, ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bagaimana agar kita faham agama dengan jelas dan pasti dan mudah bagi kita penuntut ilmu, dan minta tips agar gemar dan semangat membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, sampai berjam-jam karena saya suka futur membaca. Ya, barakallahu fikum. Ini merupakan godaan bagi penuntut ilmu. Saya katakan tipu daya syaitan akan berusaha menghalangi kita dari jalan ilmu. Bahkan Imam Ibnul Jauzi mengatakan inilah perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan untuk menghalangi mereka dari jalan Allah, yaitu memalingkan mereka dari ilmu. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah adalah memalingkan mereka dari ilmu. Karena iblis tahu ilmu itu adalah cahaya. Untuk gampang menyesatkan manusia, padamkan cahayanya. Agar mereka hidup dalam kegelapan, gampang disesatkan, gampang diombang-ambingkan. Makanya ini kita harus berjuang. Mohon kepada Allah agar dianugerahkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Al-Quran tadi dikatakan dimudahkan. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi berkata apa? Hal min talibil ilmi fayu'anu alai. Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah pasti akan menolongnya untuk mudah memahami ilmu. Ilmu itu dimudahkan untuk dipahami. Karena ilmu adalah karunia Allah yang paling tinggi, maka karena Allah Maha Pemurah, Dia akan mempermudah karunia-karunia yang besar kepada manusia. Nah, apakah boleh berdoa di waktu sujud dengan bahasa Indonesia karena keterbatasan ilmu? Tidak ragu lagi, doa yang paling utama adalah dengan bahasa Arab. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada perbedaan pendapat tentang masalah doa dari Al-Quran sewaktu sujud karena larangan membaca Al-Quran waktu sujud. Pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz itu diperbolehkan karena niat kita bukan membaca Al-Quran pada waktu itu, tapi berdoa dengan doa yang terbaik yang diantaranya yang terdapat dalam Al-Quran. Baik. Bagaimana kalau orang tidak paham bahasa Arab, keterbatasan hafalannya, kita katakan harusnya dia berusaha. Kalaupun dia tidak bisa, pendapat yang terkuat adalah insya Allah itu diperbolehkan. Dia berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa apapun, tentu selama dia menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan sopan, ya. Setelah dia membaca zikirnya sujud, dia berdoa, diperbolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada yang lain? Dari pendengar radio? Cukup? Ya. Karena sudah cukup, mudah-mudahan pembahasan kita menjadi sebab ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.